Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atun. Saya dari Prodi PGMI semester 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang masa perkembangan bayi, mata kuliah psikolog pendidikan anak. Jangan lupa tonton terus ya videonya. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, semoga siswa dapat mengetahui macam-macam perkembangan bayi. Yang kedua, semoga siswa dapat mengetahui perkembangan fisik. Yang ketiga, semoga siswa dapat mengetahui perkembangan kognitif. Dan yang terakhir, semoga siswa dapat mengetahui perkembangan psikososial. Nah, jadi perkembangan pada masa bayi itu dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, ada perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Dan yang terakhir, perkembangan psikososial. Nah, kira-kira kalian penasaran nggak nih tentang perkembangan pada masa bayi? Simak terus ya video berikut ini. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat badan serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Perkembangan motorik berkaitan dengan keterampilan gerak. Jadi, perkembangan fisik itu ada perkembangan tinggi dan berat badan. Jadi, pada masa lahir bayi itu beratnya cuma 3-4 kilo. Nanti lama-kelamaan bayi itu akan bertumbuh menjadi sekitar 5-6 ons per minggunya pada usia 4 bulan. Kemudian ada perkembangan refleks. Jadi perkembangan refleks ini adalah gerakan-gerakan spontan yang disebabkan karena refleks. Kemudian ada refleks moro. Itu adalah respon bayi tiba-tiba. Kemudian ada perkembangan keterampilan motorik ini adalah ketika bayi itu kaget dengan suara-suara itu, dia akan menggerakkan tangannya, itu disebut dengan perkembangan motorik. Kemudian ada perkembangan sensori. Itu ada indera pengecapan, penciuman dan pendengaran, dan yang terakhir ada perkembangan otak. Kemudian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Kemudian perkembangan kognitif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perkembangan persepsi. Jadi perkembangan persepsi itu adalah perkembangan yang pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikan stimulasi yang ada di lingkungannya. Kemudian ada perkembangan konsepsi. Perkembangan konsepsi adalah proses menggambarkan ide atau proses berpikir. Kemudian ada perkembangan memori. Perkembangan memori adalah keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali. Dan yang terakhir ada perkembangan bahasa. Jadi sesungguhnya bayi sudah menunjukkan kemampuan khusus berbahasa, termasuk menyeleksi perhatian, membedakan suara, meniru aspek-aspek pembicaraan, mensinkronkan gerakan dengan nada suara, dan lebih khusus lagi, kemampuan memahami fonem. Bayi yang berusia 1 bulan dapat mudah membedakan antara bunyi yang sama dengan fonem yang berbeda, dan anak-anak dengan cepat dapat mempelajari fonem mana yang relevan dengan bahasanya. Namun dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi anak untuk mempelajari bagaimana fonem dapat digabung untuk membentuk kata. Jadi seperti itu.
Dan yang terakhir adalah perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Di dalam perkembangan psikososial itu ada perkembangan emosi. Jadi, untuk dapat memahami secara pasti mengenai kondisi emosi bayi adalah sangat sungkar, sebab informasi mengenai aspek emosi yang subjektif hanya dapat diperoleh dengan cara introspeksi, sedangkan bayi sesuai dengan usianya yang masih sangat muda tidak dapat menggunakan cara tersebut dengan baik. Kemudian ada perkembangan temperamen. Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa temperamen adalah perbedaan kualitas dan intensitas respon visual atau visual yang terlihat sejak lahir, yang relatif stabil dan menetap dari interaksi antara pembawaan, kematangan, dan pengalaman. Kemudian ada perkembangan attachment. Bayi yang baru lahir telah memiliki perasaan sosial, yakni kecenderungan alami untuk berinteraksi dan melakukan penyesuaian sosial terhadap orang lain. Hal ini berkaitan dengan kondisi bayi yang sangat lemah pada saat lahir, sehingga ia sangat membutuhkan pengasuhan dari orang lain dalam mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu tidak heran kalau bayi dalam masa kebudayaannya mengembangkan kontak dan ikatan sosial yang kuat dengan yang mengasuhnya, terutama ibunya. Jadi ketika kita mempunyai bayi tapi diasuh orang lain, antara pengasuh bayi itu dan ibunya itu harus sepemikiran untuk mengasuhnya. Kemudian ada perkembangan rasa percaya. Menurut Erikson, bukti yang menunjukkan adanya kepercayaan sosial pada bayi terlihat dalam kesenangan menikmati air susu, kepuasan tidur, dan kemudahan buang air besar. Erikson yakni bahwa bayi mempelajari rasa percaya adalah mereka diasuh dengan cara yang konsisten dan hangat. Dan yang terakhir adalah perkembangan otonomi. Menurut Kaplan 2002, otonomi adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Oke, jadi itu pembahasannya. Oke, jadi itu seputar pembahasan tentang masa perkembangan bayi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pemaparan materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.